Kebesaran-Mu Tuhan kami nyanyikan dan nyatakan di saat ini, dan selagi kami buka hati kami untuk mendengar isi hati Tuhan, Roh Kudus bantu kami untuk terus diingatkan dan menyadari betapa besarnya Tuhan kami, betapa penuh kasihnya Engkau, betapa dahsyatnya Engkau. Dan di waktu ini Tuhan kami berdoa minta bantuan Roh Kudus sehingga kami benar-benar bisa terus mengagumi kebaikan-Mu, kedahsyatannya. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah. Kami susah dibilangin tapi kami berdoa, biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan dan dibuat terus terkagum kan kasih Tuhan, kebaikannya, kedahsyatannya. Dalam nama Yesus semuanya berkata amin. Silakan duduk semuanya. Selamat Natal dan udah tahun baru, udah di tahun 2023. Thank you buat kehormatan ini, senang dari sekian banyak pendeta yang bisa diundang. Saya bersyukur saya yang diundang di sebuah kehormatan dan sukacita bisa berbagi dan kagum. Tadi saya baru menyadari ternyata ini alumni benar-benar dari berbagai angkatan gitu ya, dan masih kompak sampai hari ini, mengagumkan. Gak banyak yang kayak gini saudara, ya Anda harus berbangga, ya bersyukur. Dan tadi ngobrol sebelah saya agak seangkatan sama saya. Tadi 8 berapa? 86, 85 tadi, 85, 86 juga. Tadi katanya kelas jadi 85. Saya 84 baru lahir maksudnya, bukan angkatan 84 ya. Jadi agak seangkatan sebenarnya, 80-an ya. Thank you. Tadi nanya manggil apa, saya bilang pakai nama juga kayaknya cocok karena seumuran anaknya kayaknya saya. Ya. Thank you banget buat kehormatan ini dan dapat satu tema yang unik, karena ini sebuah kerinduan ya untuk kita bisa bersatu, karena sadar atau enggak ya bahwa persatuan di antara kita nih punya dampak yang besar buat sekeliling kita. Ya makanya ketika di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa, dia berdoa bukan hanya berkata kalau bisa cawan ini lalu. Ya dia juga berdoa untuk kita bisa bersatu. Ya, makanya lagu itu kan, jadikan kami satu seperti kerinduanmu. Wih pas ya, serem juga. Nggak mau nyanyi, mau khotbah, tenang aja. Ya, cuma ngingetin doang karena lagu itu kerinduannya Yesus. Kalau bisa ada istilah saya akan bilang kalau ada satu kebenaran yang kita mestinya setiap kali memikirkannya, merenungkannya, kita bertanya dalam hati kita, sudahkah kita mengupayakan ini adalah persatuan? Ya kalau bisa dikatakan persatuan adalah kerinduan Yesus yang belum jadi kenyataan. Ya bahkan di kalangan nggak usah jauh, sesama orang Kristen gereja aja banyak kan pecah, nggak ada yang pernah merger, nggak ada, pecah biasanya. Itu umumnya atas alasan katanya beda visi atau apalah. Saya juga bingung kalau kepalanya satu kok visinya bisa lain, itu kan gimana? Kepalanya kan Kristus. Ini kan walaupun tangan kanan beda sama tangan kiri, walaupun beda sama kaki kanan, sama-sama tangan aja bisa beda, dan mungkin denominasi berbeda, aliran berbeda, tapi kan mestinya visinya sama. Ya kan kepalanya satu. Tapi jeleknya hatinya kerap kali nggak satu. Ya, makanya kan lagu-lagunya seperti itu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu. Enggak, lagu-lagunya seperti itu. Yang mengingatkan kita pentingnya untuk bersatu agar kita bisa berdampak. Karena kalau pecah nggak bisa bikin dampak, pasti akan gitu-gitu aja. Karena seluruh dunia egois, umum. Ya, makanya apa? Kristus lahir. Kristus hadir untuk kasih tahu kita mestinya seperti apa. Kita mestinya mengupayakan persatuan. Ya seperti Dia dan Bapa satu. Kita ke Yohanes 3:16, satu ayat hafalan yang kalau nggak hafal kekristenan kita diragukan ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ini satu fakta yang kita mesti mengerti. Kita nggak bisa memusuhi sesama manusia. Kenapa? Karena Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi semuanya. Dari zaman saya sekolah minggu, lagu sekolah minggu yang paling saya suka adalah Yesus sayang semua. Ya, saya diajarin itu, dan karena itu kebenarannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, semuanya, bukan cuma orang Kristen doang yang dikasih. Kalau Tuhan mengasihi orang Kristen doang, berarti Dia pilih kasih.
Tapi bahkan Yesus pun diutus untuk menyelamatkan umat manusia, bukan cuma orang Kristen dong. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Siapa aja yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, mengingatkan kita sekali lagi untuk belajar mengasihi semuanya. Belajar untuk saling mengasihi walaupun berbeda. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ini dia musuhnya dari persatuan, kita saling menghakimi, kita saling merasa kita yang paling benar. Saudara, being right doesn't mean you have to be rude. Benar bukan berarti kita punya hak untuk kasar. Saya ulang, benar bukan berarti kita punya hak untuk kasar. Tadi baru saya lihat di depan saya, pas putar balik di bawahnya jembatan Tomang tuh untuk kesini, saya kan dari arah Kalibata. Ya, tabrakan motor sama mobil. Ya, yang salah motor. Tabrakan jelas. Tiba-tiba nyelip punya motor dari mana? Saya juga bingung, bisa ada motor. Ya tahu sendiri lah. Kalau udah motor tabrakan sama mobil pasti mobil yang salah. Ya kan? Ngotot dia, turun langsung ke saya bilang, saya bilang, minggir dulu, mau khotbah nih. Ya kan nanti terlambat kan gitu. Ya, gara-gara dia nyangkut di situ kan terlambat, nggak lucu. Akhirnya mereka minggir. Yang nyetir setengah aja gitu. Nah, dia tahu dia nggak salah, tapi ya aneh gitu dong. Yang bener aja nggak boleh kasar, apalagi yang salah, kan gitu. Cuman ya di jalan raya kita tahu, kadang kerap kali yang lebih galak dalam hidup ini justru yang salah. Ya, boleh salah asal galak kan gitu. Ya, tapi gini, bener aja nggak punya hak untuk kasar, apalagi salah, gitu. Ya, dan dia datang bukan untuk menghakimi, walaupun dia punya hak untuk menghakimi. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ya, gimana caranya dia menyelamatkannya? Dengan cara seperti yang tadi kita nyanyikan, Yohanes 12 ayat 35-36. Kita ke situ, Yohanes 12 ayat 35-36. Saya berharap di handphonenya ada Alkitab, karena di handphone enak, sudah bisa diatur kadar kebesaran hurufnya. Ya, kalau udah mulai nggak kebaca, gedein bisa. Ya, saya tadi bapak tadi di sebelah saya nanya ini apaan? Saya bilang ini Alkitab. Nggak kelihatan kayak Alkitab memang. Ya, ini firman Allah yang hidup, perjanjian baru. Ditanya kenapa bawa ini? Saya bilang sederhana, karena beberapa orang kalau nggak ngeliat pendeta bawa Alkitab nggak mau didengerin khotbahnya. Padahal saya mau pakai ini sebenarnya. Ya, ini cuma gimmick doang. Ya. Karena benar ada yang seperti itu, tapi kita harus saling menghargai perbedaan orang, perbedaan pendapat, perbedaan persepsi. Oke. Jadi saya berharap kita bisa dengar firman Tuhan, karena rugi kalau kita cuma nggak dengar firman Tuhan cuma gara-gara pendetanya kenapa gitu. Rugi. Karena Tuhan bisa pakai siapa aja. Di Alkitab Tuhan bahkan menegur seorang nabi pakai keledai. Ini kan, kayak lagi rugi kalau kita dengar firman cuma gara-gara membawa firmannya, atau mungkin suasana mood hati kita lagi berantakan. Sayang, Tuhan berbicara tapi kita nggak mau dengar. Yohanes 12 ayat 35-36 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Tujuannya apa? Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Ya, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita pernah dikuasai kegelapan. Tapi apa? Percayalah kepada terang itu, kepada Yesus, supaya kegelapan jangan lagi menguasai kamu. Kan udah pernah dikuasai kegelapan, jangan mau lagi dikuasai kegelapan. Tapi harus apa? Kuncinya harus percaya sama Yesus. Kalau nggak percaya sama Yesus, balik gelapnya gampang. Udah dimandiin, balik kotornya gampang. Dia harus percaya sama Yesus, baru apa? Bisa kegelapan nggak lagi menguasai kita. Kita punya kuasa. Ya, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Nah, masalahnya apa? Sering kali diberi tapi nggak dipakai. Makanya bagian kedua bilang ku pakai kuasa, harus dipakai. Setan tuh jangan didiemin, dilawan. Ya. Ayat 36. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia nggak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Kedua kalinya Yesus ngomong.
Percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Ayat 35. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Tujuannya apa? Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ya, Natal dirangkum baik oleh Agustin dan juga dikutip ulang oleh C.S. Lewis. Dia rangkum Natal sebagai ini, Son of God become man to enable man to become sons of God. Anak Allah jadi manusia untuk memampukan anak-anak manusia kembali menjadi anak-anak Allah. Yang udah gelap, udah rusak, dipulihkan, dilahirkan kembali, dan supaya menjadi terang seperti yang dimaksudkan Tuhan. Dunia ini gelap, diwarnai dengan motonya me, myself, and I. Semuanya tentang saya. Itu musuh dari unity. Setiap orang berfokus kepada dirinya sendiri, egois, self-centered namanya. Makanya Pak Kristus datang untuk memulihkan kita, menyelamatkan kita dari keegoisan kita. Ada yang pernah nonton film yang belum lama diputar di bioskop, judulnya Ngeri-Ngeri Sedap? Ada yang udah nonton? Nggak apa-apa, nggak duniawi, oke, saya juga nonton. Wah, bioskop duniawi, pendetanya kok duniawi, kok pendeta duniawi yang diundang? Ada pendeta sorgawi, kalau ada pasti diundang. Cuman semua pendeta lahirnya di dunia, besarnya di dunia, tapi kita membawa pesan dari sorga kan gitu. Ada yang nonton? Idenya sederhana, kalau kita egois, kita akan berakhir sendirian. Ya dong? Sendirian aja kalau gitu, ngapain ngarit? Gitu. Kalau nggak mau belajar ngalah, ngapain ya? Ngapain bahkan punya anak? Saudara, punya anak itu cara Tuhan untuk mengeluarkan kita dari self-centeredness. Ketika kita belum menikah, kita memikirkan cuma diri kita sendiri. Setelah menikah, kita memikirkan mulai pasangan kita. From me to we, M-nya diputar aja. Tapi pas punya anak, from we to, bukan hanya us, tapi dia, buat yang baru lahir dulu. Kita diajarin untuk keluar bahkan dari kitanya, tapi diajarin fokus ke anak kita. Makanya apa? Tuhan kirimnya anak. Untuk nyelamatin dunia, dia kirim anak. Karena ngajarin kita, ketika kita punya anak, tiba-tiba udah gak terlalu mikirin bahkan kita lagi. Kita mikirin anak ini. Mereka anaknya banyak. Ya, ditarik terus keluar dari self-centeredness, karena itu yang bikin kita berakhir di neraka. Mungkin belum masuk neraka karena masih hidup, tapi udah hidup di neraka yang kita bikin sendiri. Karena apa? Egois. Berasa paling benar, berasa paling tahu, berasa bisa sendiri. Akhirnya pas sendirian baru menyadari. Ya kan, kita terus bikin nyalain orang lain sampai udah gak ada orang yang bisa kita salahin karena satu-satu pergi. Dan akhirnya kita menyadari salahnya siapa, salahnya kita. Tapi apa kamu sendirian dulu untuk menyadari? Enggak kan? Karena gak baik manusia sendirian, karena ketika dia sendirian dia gak tahu dia masih egois. Makanya Kristus apa? Lahir. Hidup sempurna ganti kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal. Dia tergantung sendirian di situ. Kalau ada yang pernah sendirian di kehidupan ini cuma Yesus. Ketika dia tinggalkan surga untuk menyelamatkan Anda dan saya, tapi kita berteriak salibkan dia. Ketika dia nengok ke atas pas dia disalib, surga memalingkan wajahnya. Yang pernah benar-benar sendiri cuma Yesus. Supaya apa? Supaya Anda dan saya tidak perlu sendiri. Supaya kita menyadari, nggak perlu sendirian dulu untuk menyadari bahwa saya masih egois, bahwa saya masih seperti dunia ini yang motonya adalah yang penting gue. Bodoh amat lu, yang penting gue. Enggak. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, memampukan kita kembali menjadi anak-anak Allah, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Saudara, di 2 Korintus 5 ayat 17, satu ayat yang pasti familiar. Barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Udah pernah dengar? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara pengen tahu konteksnya apa? Kayak gimana manusia yang lama? Kita mundur 2 ayat sebelumnya, di ayat 15. Nah, ayat 15, ayat yang mengubah hidup saya. Saya lahir di keluarga pendeta, keturunan atasnya pendeta semua. Bayangin itu. Kakeknya papa saya itu guru Injil zaman Belanda. Kakek saya, yaitu ayahnya ayah saya, itu gembala dan kepala sekolah di Magelang, pendeta. Ayah saya jadi pendeta dan pengajar, almarhum ayah saya mengajar di Petamburan sini, sekolah kita 41 tahun. Ya, saya mau nggak mau jadi pendeta.
Karena sebenarnya papa nggak bisa punya anak sama mama. Mama itu kista parah, 3 dokter ahli bilang nggak bisa punya anak. Sampai mama tuh pas masih pacaran sama papa dia lari ke Australia karena berharap nggak perlu dinikahi, karena nggak bisa kasih anak, nggak bisa kasih keturunan. Dan papa dengan berani bilang, saya nggak married sama kamu buat punya anak, saya married sama kamu karena saya mengasihi kamu. Kalau Tuhan kasih pasti dikasih, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, tapi kalau memang Tuhan nggak kasih, kita bisa angkat anak. Papa bilang gitu untuk meyakinkan mama. Akhirnya menikahlah mereka. Malam pertama mereka berdoa, cuma satu permintaannya, Tuhan kalau bisa punya anak satu aja, anak ini akan jadi pendeta. Jadi si anak Nasar, bukan Nasar penyanyi dangdut. Dijanjikan sama Tuhan, kalau punya anak-anak ini bakal jadi pendeta, diserahin sama Tuhan. Ya, hebat ya. Malam pertama pakai berdoa. Kalau saya lupa lah dulu pas malam pertama. Udah terus semangat ya, lupa anda berdoa. Berdoa dan dikabulin sama Tuhan. Tuhan kasih bukan cuma satu saya doang, tapi 4, 2 pasang, laki perempuan, 2 yang terakhir jadi artis. Kalau anda pernah dengar Gamaliel sama Audrey Tapiher itu artis saya. Jadi artis ini. Tapi gini, sedihnya adalah apa? Cuman saya doang yang dijanjiin jadi pendeta. Ya, saya kuliah desain grafis di Universitas Pemeras Harta di Karawaci. Ya, uang papa habis. Dibayarin Tuhan, puji Tuhan, kan bapak saya nggak punya duit sebanyak itu, dia hamba Tuhan yang sederhana, dosen terus pendeta, nggak ada duitnya. Dibayarin Tuhan kuliah di situ. Ya, 4 tahun, terus habis itu kerja 6 tahun di Femina Group jadi desainer buku. Saya coba lari sejauh mungkin nggak mau jadi pendeta. Saya nggak pernah ketemu anak pendeta yang mau jadi pendeta, belum pernah. Biasanya jadi pendeta gara-gara Tuhan yang mau, gitu. Akhirnya 2015 saya benar-benar dibawa sama Tuhan jadi pendeta penuh waktu. Ya, pasang hamba Tuhan yang adalah idola saya, yang saya dengar lagunya di kaset, zaman masih di mobil di kaset diputer terus, namanya Robert Lea, menanyakan apakah saya mau bantuin mereka di gereja kecil mereka di Beleza sini, Umateja. Dan saya pikir kalau saya nolak lagi, udah terlalu sering saya nolak panggilan Tuhan. Dan saya bilang ya udah deh, kali ini saya iyain aja kan gitu. Mulai 2015 saya jadi pendeta di situ. Bagian pengajaran perlu nggak pernah sekolah. Tapi nggak sekolah bukan berarti nggak belajar kan gitu. Ya. Dan itu cara Tuhan untuk benar-benar menyingkirkan keakuan kita. Kenapa? Karena ini ya yang saya sadari bahwa ternyata ada ayat ini 2 Korintus 5 ayat 15. Ayat ini mengagetkan saya. Ayat itu bilang apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ayat ini sama persis sama Yohanes 3:16. Sama. Ya. Inklusif. Yesus sayang semua. Nggak ada satu ayat pun di Alkitab yang bilang Yesus cuma mati buat orang Kristen dong. Karena Tuhan nggak pilih kasih, dia sayang semuanya. Makanya dia mati buat semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya apa? Supaya ada ayat unik, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Wow. Saudara lahir di keluarga pendeta Kristen dari orok, dari bayi, nggak menjadikan kita Kristen sejati. Karena jujur, saya beragama Kristen buat diri saya sendiri. Bertahun-tahun. Saya bertobat baru di umur ke-24. Bayangin, di gereja pelayanan anak pendeta. Kayaknya nggak tersesat, tapi tersesat di jalan yang benar. Jalannya udah benar, saya tersesat di dalam itu. Gimana? Semuanya masih tentang saya. Oke, saya percaya Yesus biar kalau nanti mati saya nggak masuk neraka, bisa masuk surga. Jadi saya percaya Yesus bukan karena Yesus, saya percaya Yesus karena pengen surganya. Ya kan, kayak cewek matre deketin om-om buat dapetin duitnya, bukan mau om-omnya. Om-omnya sih jijik sebenarnya, cuman pengen nanti ya. Enggak, penggambaran paling gampang aja, kalau orang ikut Tuhan cuma pengen jadi kaya, bedanya sama pesugihan apa? Cuma bedanya pesugihannya Kristen kan. Deketinnya Yesus ujung-ujungnya buat sugih biar kaya. Makanya pada kejebak semua kan kemarin. Janji jadi sultan, berakhir di rutan. Ya capek. Ya kan, yang pengen kaya kan gampang digituin. Kalau yang tahu kaya itu bukan tujuan tapi cara bahkan untuk jadi berkat, salah satu cara yang utama adalah menjadi orang-orang yang murah hati. Ya kan? Jadi berkat nggak nunggu kaya. Dimulai dari hati yang kaya, yang menyadari bahwa nggak semuanya ini buat saya, pasti ada yang mesti dibagi buat orang lain kan gitu.
Jadi berkati Tuhan bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat, kan gitu. Tapi saya dulu percaya Yesus biar nanti mati saya nggak masuk neraka, saya bisa masuk surga. Saya percaya Yesus buat saya, bukan buat Yesus. Ya, saya pelayanan biar diberkati. Salah nggak? Nggak salah sih, pelayanan emang bakal diberkati. Tapi kalau saya pelayanan buat diberkati, berarti saya pelayanan bukan buat Yesus. Saya pelayanan biar saya diberkati. Saya pelayanan buat siapa? Buat saya. Saya jaga kekudusan, nggak jahatin orang biar apa? Biar nggak kena azab. Nggak ada urusannya sama mau memuliakan Tuhan. Nggak peduli saya, yang penting saya nggak mau jahatin orang biar saya nggak jahatin sama orang. Lihat, semuanya fokusnya siapa? Saya. Dan ayat ini menyadarkan saya, Kristus mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tapi akhirnya sekarang mau hidup buat siapa? Buat dia. Siapa dia? Yesus yang telah mati dan bangkit untuk Anda dan saya. Ayat ini menyadarkan saya bahwa Yesus juga menyelamatkan saya bukan hanya dari neraka dan kebinasaan, tapi Yesus juga menyelamatkan saya dari diri saya sendiri. Karena dosa artinya bukan kejam, sadis, jahat. Dosa artinya meleset. Kalau Sang Pencipta menciptakan kita untuk memuliakan Dia, tapi kita hidup untuk diri sendiri, walaupun udah Kristen, walaupun udah pelayanan di gereja, kita masih meleset. Kita nggak hidup buat Dia, padahal diciptain untuk Dia. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi kita pakai Dia, kita manfaatin Dia buat kepentingan kita. Itu yang saya sebut dengan tersesat di jalan yang benar. Jalan itu benar, tapi saya tersesat. Tapi apa? Yesus hadir. Ya, Yesus hadir di hidup kita. Terang itu datang dalam dunia. Makanya salah satu lagu favorit saya, segala pujian, syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini sekarang, karena ada yang kuno dulu. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Kalau dulu saya pakai Yesus buat kepentingan saya. Saya nggak nyembah Yesus, saya nyembah diri saya sendiri. Tapi puji Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan cuma saya, kita. Karena kalau kita sama gelapnya sama dunia ini, gimana caranya kita bisa berdampak buat dunia ini? Wong sama-sama gelap kok. Dunia ini hidup buat dirinya sendiri. Nah kita juga iya. Kita juga hidup buat diri kita juga. Sama, cuma bedanya Kristen aja sama pelayanan. Makanya pelayanan dipakai buat dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 1-4. Kita akan pelan-pelan baca ayat ini karena ini kuncinya dari unity, dari bisa bersatu. Karena jujur kalau bicara daging ini nggak bakal mau bersatu, nggak bakal. Makanya udah merit aja masih itu berantem terus. Padahal merit adalah idenya paling sederhana, di mana kita bisa jadi satu. Saudara, kita nggak pernah bisa jadi satu sama orang tua kita, sama anak kita, tapi kita dipaksa seolah dikondisikan jadi satu ketika kita menikah. Cuman itu doang. Hubungan di mana kita mesti bersatu, sungguh-sungguh bersatu. Karena kamu bukan lagi dua, tapi satu. Susahnya sekali. Karena berlawanan sama semua kecenderungan dagingnya. Makanya dibilang rahasia ini besar, yang dimasukkan oleh hubungan Kristus dengan jemaat, karena perlambangannya antara suami dan istri. Di pernikahan kita paling dikikis, saling memproses, menajamkan bukan untuk menyakiti. Gimana caranya kayak sparring partner, tapi tujuannya bukan untuk mengalahkan atau menghancurkan atau membunuh, tapi untuk membuat pasangan kita jadi lebih jauh, lebih baik. Kayak gitu kan rasanya pernikahan. Sparring partner menuju kekekalan, sparring partner dalam kekudusan. Karena itu arti ciptaan baru. Ciptaan lama hidup buat dirinya sendiri. Ciptaan baru hidup buat Kristus, bukan buat dirinya lagi sendiri, bukan buat dirinya sendiri lagi. Filipi 2 ayat 1-4 dikatakan gini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada hiburan kasih, ada persekutuan roh. Lihat, dua roh jadi satu.
persekutuan roh. Dalam Kristus, cuma ada dalam Kristus. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu Rasul Paulus bilang gini, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Rasul Paulus hamba Tuhan. Sukacitanya dia pasti sama sukacitanya Tuhan. Itu yang disebut hamba Tuhan. Bisa merasakan isi hatinya Tuhan, menyampaikan suaranya Tuhan. Dan dia bilang apa? Sukacitanya hanya bisa sempurna dengan ini. Dan saya percaya sukacitanya Tuhan juga sama. Bisa sempurna dengan apa? Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini kuncinya. Benar-benar berarti jadi satu. Apa yang kita rindukan mesti nyambung sama yang Tuhan rindukan, itu artinya jadi satu. Dan di antara kita juga sama. Karena itu kunci dari apa? Unity. Ya, yang mesti dihindari ada dua. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau nomor berikutnya, puji-pujian yang sia-sia. Benar? Musuh dari persatuan ini, dua ini. Egois, mentingin dirinya sendiri. Sama satu lagi apa? Bahasa pelayanan kalau zaman saya dulu di gereja, banci tampil. Benar? Makanya ketampar banget saya sama khotbahnya Pastor Chris Manusama. Mimbar itu mesbah, bukan panggung. Nggak ada yang manggung di situ. Lu tuh pendeta, lu tuh worship leader, bukan penyanyi dangdut. Mesbah artinya tempat di mana dikorbanin, bukan tampil panggung. Tampar banget saya, iya benar banget. Nah ini lawannya tuh, egois, mentingin diri sendiri. Jadi kalau ngapa-ngapain tuh utamanya sebenarnya diri sendiri. Ya, Rasul Paulus mengingatkan di 1 Korintus 13, kalau Anda ingat, dia bilang gini, nggak ada gunanya orang bahkan memberikan tubuhnya untuk dibakar sekalipun. Tindakan yang kayaknya nggak egois kan, tindakan heroik, memberikan nyawa mati kayaknya buat orang lain. Kalau nggak punya kasih nggak ada gunanya. Saya bingung, emang bisa ya orang kayaknya berkorban tapi bukan buat orang lain, tapi buat dirinya sendiri? Sangat mungkin. Tujuannya biar dikenang, gitu. Biar namanya nanti harum. Harum namanya Kartini, benar? Ya kan? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Siapa namanya? Benar kan? Enggak, kita nggak melakukan itu buat dikenang, kita melakukannya benar-benar buat orang lain, buat kepentingan orang lain, dan itu disebut kasih. Karena kalau kasih punya agenda, itu bukan kasih. Kalau kasih kita lakukan buat diri kita sendiri, itu bukan kasih, itu berlawanan sama kasih. Kasih tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan cuma Yesus yang bisa ngajarin kita kayak gitu. Kalau kita nggak punya contohnya, semua di dunia ini rata-rata melakukan bahkan hal heroik dan hebat pasti buat dirinya sendiri. Ada udang di balik bakwan, ada modus di belakangnya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, Rasul Paulus bilang apa? Hendaklah, perhatiin ini kuncinya, dengan rendah hati. Nah, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dibutuhkan apa? Kerendahan hati. Dan kita nggak tahu apa itu rendah hati, kan dunia nggak ngajarin. Dunia bahkan nggak ngajarin buat percaya Tuhan, dunia ngajarin buat percaya diri. Daging ini nggak pengen direndahin, tapi Yesus ngajarin kita untuk merendahkan diri. Dunia ini pengen dilayani, tapi Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus menyelamatkan kita dari diri kita sendiri, dari dosa, kebinasaan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Unity requires humility. Persatuan memerlukan kerendahan hati, karena kalau nggak rendah hati susah. Rendah hati itu sesederhana bilang gini sama sebelahnya, coba bilang sama sebelahnya yang udah mulai mau rebah, karena saya khotbahnya terlalu mesra. Saya nggak bisa teriak-teriak, saudara. Lain kali undang BT yang suka teriak-teriak, saya nggak bisa. Nggak punya referensi, saudara. Saya nggak pernah dibentak sama papa saya, dan nggak pernah dibentak sama Bapak di sorga. Dua-duanya lembut.
Makanya susah buat saya teriak. Saudara, nggak bisa saya. Kau bilang sama sebelahnya, unity, gini, humility itu sederhana gini, bilang sama sebelah, bilang gini, I need you. Saya perlu kamu. Saya perlu kamu. Ya, pasti udah mulai GR, bilang lagi gini. Tapi gini, sorry, you need me too. Bilang gitu. Bilang, serius. Yang masih jomblo biasanya agak canggung sih. Takut ada rasa ya kan, takut baper kan. Nggak usah baper, santai aja. Ini dalam dalam konteks persekutuan doa, oke. Kalau ada asmara ya kita lihat ke depan, tapi bukan buat sekarang. Sekarang maksudnya itu. Ya, bilang sama sebelahnya, I need you untuk mengingatkan dirimu bahwa engkau nggak bisa sendiri, nggak baik sendiri. Firman Tuhan yang bilang tidak baik manusia seorang diri. Ya, I need you, tapi kalau setiap dia udah mau GR bilang lagi, tapi gini, sorry, you need me too. Kamu juga perlu saya. Kita saling apa, membutuhkan. Dan hanya dengan demikian ketika kita sadar kita saling membutuhkan, kita mengupayakan persatuan. Kalau kita ngerasa bisa sendiri, si paling bisa sendiri kan. Ya kan? Padahal kalau disuruh kerja sendiri juga nyap-nyap. Nah, gua doang yang kerja, dia siapa suruh kerja sendiri? Orang yang lain banyak, kerja sama dong. Ya dong? Panitia dibentuk, kenapa dia ribet sendiri? Harry, heboh sendiri. Ngapain? Kan ada panitia, ada yang lain. Kenapa lu yang berjanji semua sendiri? Salah sendiri. Ya dong? Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Terakhir, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga memperhatikan apa? Kepentingan orang lain juga. Kunci dari unity itu langsung sederhana itu. Dan Yesus ngajarin kita apa artinya. Dan makanya apa, dia berdoa. Ini beberapa yang terakhir. Para pelayan musik boleh naik atas, mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Ini yang saya bilang tadi di awal. Kerinduan Yesus yang belum jadi kenyataan. Dia rindu kita satu, tapi kita terus pecah, terus berantem, terus ribut sendiri. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23, dan ini jadi sebuah pengingat betapa powerfulnya persatuan. Dan ternyata dengan bersatu kita baru bisa berdampak. Ini yang unik. Kita selalu berpikir gimana caranya masing-masing saya mau berdampak. Makanya akhirnya bukan berdampak, jadi caper. Ternyata yang mesti diupayakan itu persatuan. Karena secara otomatis ketika kita bersatu, belajar saling ngalah, saling berkorban, saling memperhatikan, kita mulai berdampak tanpa kita sadari. Secara natural kita berdampak. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23 dibilang begini. Firman Tuhan berkata, aku berdoa, kata Tuhan Yesus, untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus berdoa gitu. Yesus berdoa buat kita. Yesus pertama berdoa buat murid-muridnya. Aku berdoa buat murid-muridku bukan untuk dunia ini, tapi aku juga berdoa untuk orang-orang yang karena pemberitaan dari murid-muridku percaya kepadaku. Berarti dia berdoa buat Anda dan saya. Ya, supaya apa tujuannya? Saya berdoa, Bang, Yesus berdoa supaya mereka semua jadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Tujuannya apa? Supaya dunia percaya. Lihat dampaknya persatuan. Dunia bisa percaya gara-gara kita bersatu. Kalau kita pecah terus, dunia nggak bisa percaya. Kenapa? Sama aja. Di agama kami juga pecah mulu, sama. Ya. Di perusahaan kami juga gitu, pecah mulu, sama. Di tongkrongan kami juga pecah mulu. Tongkrongan namanya misbar, gerimis bubar. Apalagi pandemi, gerimis saja bubar, apalagi pandemi bubar. Tapi apa? Di tengah pandemi masih bisa saling peduli, saling kontak kayak gini, bertahun-tahun, berangkatan-angkatan. Yang kayak gini yang bisa berdampak. Berdampak sampai anak-anak kita bahkan. Lihat, tuh lihat. Orang tua kita aja kompak, kok kita berantem sendiri. Exactly. Berikutnya, masih doanya masih lanjut.
agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini penting untuk kita bisa membuat dunia percaya sama Yesus. Kita perlu bersatu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka, ayat berikutnya, supaya mereka sempurna menjadi satu. Tujuannya apa? Agar dunia tahu. Dua itu, dunia tahu sama dunia percaya. Dampaknya itu dari persatuan. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini kalau mau nyatakan kepada dunia bahwa Tuhan sayang sama mereka, dimulai dengan saling mengasihi. Makanya Yesus bilang itu perintah terutama di Alkitab apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenapmu, dan apa? Yang tidak kalah penting dengan itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Diajar kita untuk saling mengasihi. Dimulai dari kita dulu. Kalau kita aja udah susah, apalagi orang lain susah. Dan makanya aku kutip salah satu tokoh yang aku kagumi, walaupun bukan Kristen Protestan kayak saya, Pentakosta, karismatik, tapi saya juga Reform. Bingung ya? Di blender jadi nggak terlalu penting, yang penting Kristen. Namanya Mother Teresa. Teresa pernah bilang gini, if you want to change the world, go home and love your family. Kalau Anda mau mengubah dunia, pulang, kasih keluarga. Artinya apa? Menyingkir dari tahta hatimu, jangan egois. Biar Kristus yang bertahta di situ, dan memampukan kita jadi suami, istri, ayah, ibu, anak yang baik. Yang selalu dimana di situ. Ya, dari Kristus hadir di hidup kita. Nah, aku berdoa biar Natal ini berbeda. Mengingatkan kita pentingnya, karena tema ini unik. Tema ini jarang dikhotbahin di Natal. Ya, unite to impact, bersatu untuk berdampak. Biar Kristus jadi raja atas hidup kita, bukan kita lagi. When Christ is king, that is peace. Ketika Kristus raja, baru ada kedamaian di hati dan perdamaian di antara kita. Biar semuanya tentang Dia. Yuk kita berdoa sebentar, bersyukur Tuhan buat saat ini kami bisa beribadah Natal bersama dengan orang-orang yang kami kasih, kami hormati, kami hargai. Makasih buat keluarga besar ini yang Kau persatukan lintas umur, lintas generasi. Dari waktu ke waktu Kau persatukan kami dalam kasih Tuhan. Makasih. Dan ingetin kami bahwa ini semua tentang Yesus, bukan tentang kami. Dan ini cara Kau persatukan kami sehingga kami bisa berdampak seperti yang Kau mau, seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau maksud. Makasih buat hadirat Tuhan. Walaupun secara mata jasmani kami nggak bisa melihat Tuhan hadir di sini, tapi suara-Mu sangat jelas di telinga kami. Firman-Mu membuat kami yakin bahwa Engkau ada di sini. Engkau dekat, Engkau ada di antara kami. Jika Kristus sang kepala sekarang ada di sorga, hatinya ada di antara kami, di tubuhnya. Kami bersyukur Engkau mampukan kami tahu isi hati Tuhan, dan Roh Kudus bantu kami, memampukan kami untuk merasakan isi hati Tuhan, sehingga kami belajar untuk saling mengasihi, berkorban, melayani, dan memuliakan Tuhan. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Karena kami tahu di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama dengan Tuhan gak ada yang mustahil. Bantu kami lawan semua kecenderungan daging ini. Roh Kudus bantu kami. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi Merry Christmas. Happy New Year. God bless. Thank you. Terima kasih kepada Kak Christopher. Ya, kiranya firman Tuhan boleh kita dengar, terima, tabur kemudian, dan kita laksanakan pastinya. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan give thanks. Kita mengucap syukur pada siang hari ini kita diberi firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita, yang menyadarkan kita pentingnya kesehatian, kesatuan. Seperti Kak Christopher bilang, katanya tema kita ini unik, bersatu untuk berdampak. Ya, itu benar. Ya, percuma kalau kita bersatu doang tapi nggak berdampak keluar.